Apa kamu bilang? Biasa aja kali. Sedih banget kayaknya. Tapi kan Mas Firman itu bukan ayah kandung kamu kan? Jadi nggak perlulah selebay ini kayaknya. Kan nggak perlu sepeduli sama perasaan aku. Walaupun papa bukan papa kandung aku, tapi aku sayang dan papa itu berharga dalam hidup aku. Oh, bagus. Bagus banget loh malahan. Bagus kalau kamu sayang banget sama Mas Firman. Supaya kamu berhenti nelfonin suami saya dan ganggu suami saya. Karena kamu harus ingat, kamu juga bukan anak kandungnya suami saya. Jadi kamu nggak perlu gangguin rumah tangga saya sama suami saya lagi. Dan sampai sekarang suami saya belum pulang. Jangan kamu juga ya? Yang udah ngebujuk dia untuk cari-cari donor transplantasi hati buat Mas Firman, iya? Aku emang telepon ayah, tapi ayah nggak telepon balik aku. Tante nggak usah lebay deh. Dan tante jangan sangkut pautin kalau ayah nggak pulang. Itu urusan tante sendiri. Harusnya tante introspeksi diri. Mungkin tante yang bikin ayah nggak nyaman. Kamu nyuruh saya introspeksi. Harusnya kamu sama bunda kamu yang introspeksi. Stop ngomong-ngomongin rumah tangga saya sama Mas Arya. Kenapa sih selalu cari keributan sama orang? Lebih baik tante pergi dari sini karena kita semua butuh ketenangan. Kamu ngusir saya? Mau ngajak ribut? Mas Arya, ini surat kematian dari dokter yang memeriksa almarhumah Ibu Malida waktu jenazahnya dibawa ke rumah sakit ini. Terima kasih, Sus. Iya. Permisi. Terima kasih. Bukannya tante yang selalu cari ribut? Gimana saya gak kesal sama kamu ya? Setiap kali kamu selalu caper sama suami saya. Dan kemarin kamu dorong saya sampai saya keselio. Gak punya pikiran? Gak mau minta maaf sama saya? Minta maaf? Itu semua gara-gara tante. Tante keseleo gara-gara ulah tante sendiri. Dasar lu kurang ajar gak tau diri. Jangan-jangan ayah nggak angkat telepon aku karena diancam kan sama tante. Tante nggak perlu se-insecure itu sama aku. Dan tante harusnya pikir sebelum tante menjadi pelakor handal, tante pikir dulu kalau aku, Albi dan juga ayah nggak akan pernah dipisahin. Karena ayah sayang sama kita berdua. Apa kamu bilang? Kamu lagi asik. Bisa nggak ya? Nggak usah ganggu urusan orang lain. Sorry ya, Tante. Sebenarnya juga saya paling gak suka ikut campur sama urusan orang lain. Tapi saya juga nggak bisa, Tan. Ngelihat kekerasan yang terjadi di tempat umum. Apalagi itu terjadi di depan muka saya. Udah lama? Jadi pahlawan kesiangan. Tante juga jangan mancing emosi saya, Tan. Akui aja kalau tindakan Tante itu salah. Saya orang yang sangat berkomitmen dengan setiap omongan saya, Tan. Saya juga nggak mau. Gara-gara saya emosi sama Tante, saya harus balik nampar muka saya sendiri. Karena saya harus main kasar sama Tante. Dasar anak bandel. Berani kamu ikut campur urusan saya. Gak punya attitude, gak punya sopan santun. Kurang ajar tuh anak. Apaan sih? Lepasin tangan gue. Lo apaan sih ikut campur urusan gue sama Tante Wilda? Lo lupa apa? Kalau barusan lo hampir ditampar sama Tante Rese itu. Bukannya bilang makasih abis gue tolongin, malah ngomel-ngomel nggak jelas. Ya gue tahu gue hampir ditampar. Tapi apaan sih lo nolongin? Terus lo ikut campur sama urusan gue sama Tante Wilda?
Terus lu tarik tangan gue itu belum selesai ngomong sama Tante Wilda. Asal lo tahu ya, dia itu pelakor yang udah ngerebut ayah gue. Curhat. What? Tapi lo nggak apa-apa kan? Ada yang luka nggak? Iya gue baik-baik aja. Tapi gue kasih tahu ya, lo nggak usah narsis lo jadi pahlawan. Jangan sampai lo nganggap gue jadi punya hutang budi sama lo. Oke. Bye. Kayak siapa dia teman kamu? Nggak tahu Oma, tapi tadi dia nolongin aku pas aku mau ditampar sama Tante Wilda. Tante Wilda mau tampar kamu. Ya Oma tahu sendiri lah, Tante Wilda itu selalu cari masalah. Terus tadi dia datang ke sini nyariin ayah. Terus dia itu sebenarnya cemburu sama aku dan juga Albi karena aku terlalu deket sama ayah. Oma malah khawatir. Dia datang kemari karena dia bermaksud untuk mengambil Zura. Dia pasti tahu kondisi Papa Kim Ji sedang kritis. Yang Oma khawatir, dia mau menguasai hak asuh Zura. Aku sampai nggak kepikiran loh Oma. Tapi semua yang Oma bilang itu bisa aja terjadi. Sekarang lebih baik kita cari Zura. Jangan sampai Zura malah dibawa sama Tante Wilda. Ayo, ayo, ayo. Jadi tadi Wilda pergi buru-buru nyariin saya. Dia pikir saya di rumah sakit Kartika. That's right, Pak Bos. Pak Bos tahu sendirilah gimana keras kepalanya Bu Bos. Udah saya tahan, udah saya cegah-cegah supaya nggak pergi. Bu Bos nekat pergi. Bu Bos bilang, ini saatnya saya ambil Zura. Wilda gak boleh ambil Zura dalam kondisi Firman kayak gini. Teleponnya gak diangkat lagi sama Wilda. Jar, kamu tolong kirimin nomornya Mas Erwin. Saya sekarang mau mastiin Wilda pergi ke rumah Mas Erwin atau ke rumah sakit Kartika ya. Siap. Mr. Arwin. Ada-ada aja Bu Bos. Selalu aja bikin huru hara. Bakalan perang dunia ketiga babak 2 nih. Iya, Ga? Halo, Mas. Maaf saya ganggu malam-malam. Saya pengen tanya, Wilda ada di rumah Mas Erwin nggak? Kamu nanya Wilda ke saya. Kamu kan suami ya? Hubungan kalian baik-baik aja kan? Atau lagi ada masalah? Wilda nggak kabur dari rumah kan, Gak? Emang salah aku nanya sama Mas Erwin. Dia pasti mikirnya kalau aku sama Wilda lagi ada masalah. Gak? Iya, Mas. Enggak kok, Mas. Pernikahan kita baik-baik aja, Mas. Tadi saya udah coba telepon Wilda tapi gak diangkat. Makanya saya telepon Mas Erwin. Saya khawatir kenapa-napa, Mas. Oke, Mas. Maaf saya udah ganggu. Saya akan coba cari Wilda di tempat lain. Oh iya ya. Gak, tolong jaga baik-baik adik saya ya. Cari sampai ketemu. Kalau enggak, kamu tahu dong harus berbuat apa. Aku yakin Wilda ke rumah sakit Kartika buat ngambil Zura. Aku gak boleh terlambat. Aku gak mau Wilda bikin masalah di sana. Kok nggak diangkat sama Wilda? Bill, kok buru-buru pergi? Ya, maafin, aku harus buru-buru ke rumah sakit Kartika sekarang ya. Kamu nggak sakit kan? Kamu baik-baik aja kan? Siapa yang sakit? Enggak, ya maaf banget, aku harus pergi sekarang. Pak, kita ke rumah sakit sekarang ya. Bill, kamu lagi panik, biar aku antar aja ya. Nggak usah. Aku sama supir kok. Ya, aku duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Bill.
Baru aja ketemu kamu lagi, aku sudah mulai jatuh cinta lagi sama kamu, Nabila. Dulu dan sekarang kamu masih tetap bikin aku terpesona. Tunggu aku besok, aku pasti datang nemuin kamu lagi.